kasih dalam Tuhan, selamat bergabung kembali di online service IFUF Padang. Pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Enjoy the service! Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Happy Sunday buat kita semua. Dan hari ini saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year bagi saudara-saudari yang merayakan. Hari ini kita angkat pujian kita, Greater Isi, dan biarlah minggu ini menjadi minggu yang penuh berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya.
berharga bagi kami semua. Sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin menyembah Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu selama-lamanya. Kami ingin mengangkat pujian kami selama-lamanya dengan segenap hati kami. Pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu.
耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，tak有起来。Mazmur 145 ayat 8 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikianlah kita sebagai umat yang terpilih dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita dapat menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Bagaimana cara dia mengasihi sesama dan kita hidup dalam kasih. Dan senantiasa berkat selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita dapat mencapai destiny yang Tuhan telah berikan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya ucapkan Happy Chinese New Year ya. Gong Si Fa Choi untuk kita semua yang merayakan yaitu Chinese New Year. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun baru Chinese ini ya Bapa. Untuk kami boleh Tuhan juga merayakan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus yang merayakan untuk Chinese New Year ya Bapa. Tuhan, Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Urapan-Mu yang baru Tuhan, untuk kasih-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, damai sejahtera Tuhan, sukacita yang daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan nyatakan deklarasi Greater Destiny kita bersama-sama. Saudara yang ada e-Bible atau Alkitab ya, mari saudaraku pegang di tangan kanan saudara dan nyatakan bersama-sama. Siap saudaraku? Ya, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater destiny. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini hari yang luar biasa, yang spesial, saudaraku. Karena itu saya ingin memperkenalkan juga untuk pembicara kita yang spesial, yaitu Pastor Erna Iskandar, saudaraku. Beliau adalah
VP Regional 1 dari IFGF Global, dan juga Ketua DPW Sumatera, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk kita bisa mengundang Pastor Erna menjadi saluran berkat, membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari, please welcome, mari berikan sambutan yang hangat untuk Pastor Erna Iskandar. Haleluya. Hari ini, hari yang luar biasa, saya mau menyambut kepada Anda semua yang join dalam online YouTube daripada IFGF Medan dan IFGF Padang ini. Selamat hari Minggu, dimanapun Anda berada. Saya yakin hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, especially kita dalam suasana merayakan hari Imlek, Chinese New Year. Saya mau menyampaikan Kongsi Facai Wan Se Ruyi. Artinya apa? Biar semua kita baik-baik dan semua apa yang kita kerjakan lancar-lancar selalu. Tahun lalu saya masih ingat di mana kita merayakan Imlek dan kita masih bisa bebas, ya. Kita masih bisa saling berkunjung, kita bisa saling menerima tamu, dan kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Tapi hari ini masih dalam suasana Imlek, semua sudah berubah, ya. 1 tahun sejak adanya pandemi COVID ini, dimulai dari, saya masih ingat, di akhir dari Januari, yaitu waktu di perayaan Imlek, Chinese New Year tahun lalu, di mana pandemi ini mulai terjadi. Wow, sudah merubah 188 negara di dunia yang terdampak COVID, sehingga semua kehidupan kita berubah. Saat ini, dalam suasana Imlek, kita diminta jangan saling berkunjung. Padahal Imlek adalah masa di mana kita kumpul semuanya, semua keluarga besar. Kita makan bersama, kita berfellowship bersama, saling berkunjung bersama, dan saling membagi angpau, ya. Saya berdoa, walaupun di dalam pandemi saat ini, sukacita, damai sejahtera dari suasana Imlek ini tidak berubah untuk Anda dan saya. Bagi kita semua yang merayakan, kita terus berbahagia, kita bisa bersukacita, dan kita bisa berkunjung dengan video call, Zoom, bahkan lewat WhatsApp. Hari ini dalam suasana Imlek, saya berdoa tidak ada satu orang pun yang merasa sendirian, tidak ada satu orang pun merasa kesepian, tapi semua boleh merasakan kebahagiaan. Banyak orang pada masa-masa ini, ya, ingin mengetahui bagaimana nasib mereka di dalam menjalani tahun baru ini. Dalam awal tahun 2021 ini, kita terus mencari Tuhan dan minta petunjuk daripada Tuhan. Ada banyak orang yang mencari tahu nasib mereka, bagaimana usaha mereka, dengan cara menanyakan kepada orang pintar, menanyakan kepada orang-orang yang memang dianggap sebagai peramal. Tapi sebenarnya saya mau memberitahu Anda, firman Tuhan jelas mengatakan, Anda dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan, dan Tuhan sudah menentukan masa depan Anda dan saya itu adalah masa depan yang penuh harapan dan penuh keberhasilan. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu merancangkan kemakmuran bagi Anda dan saya. Ya, kalau dalam bahasa Alkitabnya, kemakmuran itu adalah kata shalom. Artinya utuh, damai sejahtera, sempurna, sehat, bahkan bahagia, dan semua hubungan harmonis baik dengan orang lain maupun dengan Tuhan. Saya berdoa bahwa rencana Tuhan tentang kemakmuran ini terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini saya mau membagikan firman tentang the blessing of giving. Berkat dari memberi. Di dalam Ibrani, saya ajak kita membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan sendiri berjanji, cukupkan diri kita. Jangan menjadi hamba uang. Orang menjadi hamba uang selalu merasa tidak cukup. Kenapa? Karena dia menjadi hamba, diperbudak oleh uang itu. Uang itu penting, dan uang itu alat untuk bisa menolong kita melakukan rencana Tuhan. Dan dengan uang itu kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan selama kita diberi kesempatan di dunia ini. Tapi orang menjadi hamba uang, mereka itu tertekan karena merasa kurang terus. Mesti mengejar uang itu, mesti mencari uang itu lebih lagi. Kurang, selalu merasa kurang. Dan sedangkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, cukupkan. Kata cukup ini artinya kita membatasi diri kita. Cukup. Kalau kita selalu merasa kurang, nggak ada batasnya. Orang akan selalu mencari, saya masih kurang uangnya. Saya masih perlu lebih banyak lagi. Kalau kita menyetir mobil, ya, saat kita melihat orang naik kendaraan di dalam bus berdesak-desakan, kita merasa, oh, kita ini berkelimpahan. Tapi waktu kita masih berjalan membawa kendaraan mobil kita, tiba-tiba ada mobil yang menyelip mobil kita, dan mobil itu baru dan lebih keren dari mobil kita. Kita lihat, sepertinya mobil kita merasa diri kita kurang. Kita merasa diri kita ingin lebih lagi. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ternyata kekurangan atau kelimpahan ini cuma cara pandang. Sebatas cara pandang kita. Kalau kita merubah cara pandang kita, dan kita akan selalu merasa cukup. Kita akan merasakan kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 27. Saya lanjutkan ayat 28 sampai 31. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena Allah sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau mengajak kita dua hal pada hari ini. Yang pertama adalah, memberi itu perlu dari rasa aman yang kita miliki di dalam Tuhan. Saat kita memberi, karena rasa aman yang kita miliki di dalam Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan, dan Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya dalam kesendirian. Dia berjanji menyertai kita. Ada rasa aman, ada rasa percaya, beriman kepada Tuhan. Saat kita memberi dari rasa aman, walaupun yang kita miliki tidak sebanding dengan apa yang dunia katakan, tapi kita ada rasa cukup, dan kita konten, dan kita ada rasa aman. Kita mau memberi kepada Tuhan, karena Dia sumber kehidupan kita. Waktu kita memberi dari rasa aman, kekhawatiran itu tidak ada, ketakutan itu tidak ada.
Mengapa banyak orang nggak bisa memberi? Karena mereka khawatir, kalau saya memberi, bagaimana nanti selanjutnya saya makan? Bagaimana selanjutnya keluarga saya? Bagaimana selanjutnya dengan kehidupan saya? Saya masih perlu ini, saya masih kurang ini. Tapi kalau kita punya rasa aman di dalam Tuhan, rasa cukup, dan kita bisa menikmati, kita beriman dan percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, akan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Yang kedua, yang mau saya bagikan adalah kunci kepada kemakmuran. Ulangan 29 ayat 9 mengatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Wow! Jadi kita ini nggak perlu cari peruntungan, nggak perlu cari kesana kesini tanya orang bagaimana menjadi orang yang beruntung. Firman Tuhan jelas mengatakan, kuncinya adalah orang yang beruntung adalah orang yang melakukan firman Tuhan, termasuk firman Tuhan dalam memberi. Jadi kalau hari ini, dalam suasana Imlek ini, Bapak Ibu yang mendengar firman ini, saudara-saudari, Anda dimanapun Anda berada, baik itu di kos, di perjalanan, di rumah, dalam ibadah bersama keluarga, siapa yang tidak ingin beruntung? Bahkan di dalam suasana pandemi saat ini, kita sedang meminta petunjuk Tuhan bagaimana mengalami terobosan-terobosan. Saya mau menyampaikan kunci kemakmuran bagi Anda dan saya hari ini adalah di dalam Ulangan 29:9 katakan, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Caranya bagaimana? Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Perkataan perjanjian itu siapa? Perkataan perjanjiannya Tuhan dengan kita. Firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan dengan setia, Anda dan saya akan mengalami keberuntungan. Tuhan yang berfirman, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun kadang-kadang mungkin Anda sudah melakukan firman Tuhan, kok kayaknya saya belum mengalami ya? Percaya, setia, Tuhan akan tetap melakukan rencananya. Banyak orang berpikir ekonomi dunia ini yang mempengaruhi kemajuan mereka. Wah, sekarang ini seret nih dunia. Usaha saya susah karena ekonomi dunia. Saudara, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadikan Anda dan saya. Dia yang dikatakan memilih Anda dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1-3. Kita dipilih oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya rencana buat hidup Anda dan saya. Kalau Tuhan punya rencana, Dia tidak mungkin akan membiarkan kita. Karena rancangan Dia adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan keberhasilan. Rancangan Dia adalah rancangan yang diberikan kepada kita keberuntungan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, setia melakukannya, kita akan mengalami keberhasilan. Jangan menyerah kalau hari ini Anda sedang melakukan sesuatu usaha baru. Mungkin Anda sudah coba di tengah pandemi ini melakukan satu usaha yang baru. Berdoa, minta Tuhan terus berikan kekuatan. Kekuatan Tuhan akan memberikan kedamaian. Kekuatan Tuhan akan memberikan hikmat, pertolongan. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus naik dan tidak akan turun. Ekonomi dunia akan terus berubah. Karena firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa dunia ini menuju kepada kesudahannya. Tetapi kita mau percaya dan menaruh iman kita kepada Tuhan yang memegang hidup kita, yang mempunyai rancangan yang dahsyat untuk hidup Anda dan saya. Hari ini saat Anda mendengar, dimanapun Anda berada, buka hati Anda. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan sudah bicara dengan Anda, untuk Anda taati, percaya, ambil langkah itu. Minta kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan. Saat Anda lakukan, lihat apa yang akan terjadi.
Tuhan melakukan bagian Dia jauh daripada yang Anda pikirkan. Sebab itu, lakukanlah dengan setia perjanjian ini, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita, kalau kita lakukan, bukan kita malah kekurangan, tapi malah kita akan mengalami pelipat gandaan. Salah satu contohnya, misalnya di Amsal pasal 3, ayat yang ke-9. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air bunga anggurnya. Wow, ternyata kalau kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Menurut kacamata kita yang khawatir, kita kurang. Tapi di kacamata Tuhan akan terjadi pelipat gandaan. Akan terjadi multiplikasi. Apapun pemberian Anda, baik itu persembahan, perpuluhan, buah sulung, persembahan ucapan syukur, ataupun pemberian-pemberian dalam membantu sesama, Tuhan ada dalam firman-Nya, Dia akan memberkati Anda. Kemurahan hati dan memberi kepada Allah akan menjadi berkat, akan menjadi kunci keberuntungan. Bahkan kita akan mengalami pelipat gandaan. Jangan menyerah, terus tabur, terus memberi dengan sukacita. Percaya tahun 2021 ini bisa kita lewati bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Ada satu penelitian di satu perguruan tinggi Zurich di Jerman, ya, menemukan bahwa pemberian adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi ada 50 orang yang dibuat penelitian, sebagian diminta memberi kepada orang lain, seperti membeli hadiah dan sebagainya. Yang sebagian lagi diberi uang untuk memberikan barang-barang buat diri dia sendiri. Setiap minggu diberi uang, sekitar 750.000, 25 franc ya. Dan apa yang terjadi setelah berlalu beberapa waktu, kemudian otak-otak orang-orang ini, yang 50 orang ini di-scan. Bagaimana nih orang-orang yang memberi kepada orang lain dan yang diminta menghabiskan uang untuk diri sendiri. Ternyata waktu di-scan di dalam otak mereka itu, ternyata ada saraf-saraf yang terdeteksi di dalam scanning itu yang membuat mereka bahagia saat mereka memberi. Saat mereka memberi, ternyata saraf-saraf mereka itu memberi pengaruh yang positif. Sedangkan dunia saja bisa membuktikan bahwa memberi itu ada sesuatu yang membawa pengaruh yang positif. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Karena ternyata kita tidak hanya memberi untuk mempengaruhi fisik kita, emosi kita berbahagia, tapi Tuhan mengatakan ada keberuntungan buat Anda dan saya. Di tahun baru Imlek ini, orang ingin memastikan keberuntungan dan kebahagiaan. Dan Tuhan sudah memberikan kuncinya pada kita, yaitu melakukan perintahnya. Saya berdoa hari ini, dimanapun Anda berada, saat Anda mendengar firman ini, ada terjadi kebahagiaan, ada terjadi keberuntungan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Hari ini kalau Anda mendengar firman ini, sebelum saya berdoa, mungkin Anda merasa khawatir, takut karena situasi kondisi dunia saat ini. Saya berdoa Tuhan menjamah Anda, dimanapun Anda berada. Sehingga rasa takut dan khawatir itu hilang, sirna, diganti rasa aman di dalam hati Anda. Aman, percaya bahwa Tuhan sumber kehidupan. Percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan akan tolong Anda dan saya melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Percaya saat kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan dan keberuntungan. Amin.
Yuk, saya ajak kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini, bahwa Engkau sudah bersabda Tuhan, bahwa Engkau sudah berfirman, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, kami percayakan firman-Mu, bahwa kami aman di dalam tangan-Mu. Kami secure. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami ada dalam pertolongan-Mu. Bahkan kami, Tuhan, minta supaya kekuatan-Mu menolong kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dengan setia, dan kami bisa mengalami apa yang firman-Mu janjikan, yaitu keberuntungan bagi kami semua. Firman-Mu berkata, bahkan pada saat kami tidur, Engkau memberkati kami. Berkat-Mu Kau berikan kepada kami. Dimanapun Tuhan, semua jemaat berada saat ini, Tuhan, aku berdoa, rahmat-Mu turun atas mereka semua. Bahkan hari ini, jikalau Anda ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, ada mengatakan, saya ingin lepas dari kekhawatiran dan ketakutan saya. Saya ingin mengalami apa yang firman Tuhan janjikan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undang Dia sebagai Raja atas hidup Anda. Memerintah, memimpin hidup Anda selanjutnya. Sehingga akan Anda alami semua janji-janji Tuhan. Angkat tangan dimanapun Anda berada. Dan saya mau berdoa buat Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka yang mendengar hari ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, saat ini dimanapun mereka berada, terjadi jamahan-Mu, terjadi kelepasan dari semua belenggu, terjadi satu kehidupan yang baru. Roh Kudus, Engkau turun dan jamah kehidupan mereka, membuat perubahan, membuat satu alignment dengan rencana Tuhan ke depan. Pimpin, kuatkan mereka, dan mereka boleh mengalami janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk semua jemaat di IFGF Medan dan juga Padang. Saya berdoa terus semangat di tengah pandemi ini. Jangan menyerah, terus menaikkan syukur, terus percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai Anda dan memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih untuk semua leadership, Pastor Indra, dan semua tim yang ada di Medan, Pastor Erwin dan teman-teman, dan juga semua tim yang ada di Padang. Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. IFJ Padang, IFJ Medan terus maju dan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur ya. Terima kasih banyak untuk Pastor Erna yang sudah melayani, membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari yang luar biasa di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan pada pagi hari ini, urapan-Mu yang baru Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Engkau mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa ya Bapa. Engkau yang berjalan di depan mereka Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah dalam kehidupan mereka. Engkau yang memegang kehidupan jemaat-Mu dengan tangan kanan yang perkasa, yang membawa dalam setiap kehidupan mereka iman, pengharapan dan kasih yang baru Tuhan yang daripada Engkau. Berkati setiap keluarga demi keluarga dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati dengan kerukunan ya Bapa. Berkati Tuhan jemaat-Mu pada hari ini dengan kesehatan yang terbaik dan berkat umur panjang Tuhan Kau curahkan. Biar seumur hidup daripada kami jemaat-Mu boleh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya, katakan amin bersama-sama. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan Happy Chinese New Year, ya. Gong Xi Fa Choi. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Erna yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah ini ada ibadah Kids jam 10 pagi di YouTube channel FUF Kids. Dan pastikan para orang tua mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Kids bersama-sama. Yang kedua, setiap hari Sabtu kita masih tetap melaksanakan ibadah TYC di YouTube channel FUF TYC Padang. Dan pastikan kita semua ikut dalam ibadah TYC Padang. Yang ketiga, setiap hari Selasa kita masih tetap melaksanakan ibadah doa malam via Zoom. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup FGF Padang. Yang keempat, kita masih tetap melaksanakan ibadah iCare. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung iCare, bisa menghubungi koordinator yang ada. Dan yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur, ataupun persepuluhan, bisa mentransfer melalui nomor rekening FGF Gizi Padang. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu yang telah memberikan persembahan, biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Sekian informasi dari saya. See you next week and God bless you. This joy that's in me, it overflows, so my soul